Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari SMP 51 Jakarta. Kami ingin menjelaskan ruangan-ruangan dan lingkungan apa saja yang ada di SMPN 51 Jakarta. Di sini ada Pusatpam. Pusatpam ini berfungsi untuk melaporkannya bila ada orang-orang yang ingin memasuki wilayah SMP 51 Jakarta ini. Baik, setelah dari Pusatpam, ini kita akan menemukan Taman Literasi milik SMP 51 Jakarta. Taman literasi ini bisa digunakan sebagai tempat istirahat dan tempat untuk membaca-baca buku. Taman literasi ini juga dapat untuk menunggu anak-anak murid yang sedang pulang. Kalian bisa ngobrol-ngobrol asik di sini, dan kalian bisa bebas bercerita di sini. Ini terdapat banyak bangku, meja, tenda, beberapa tanaman, dan juga air mancur yang sangat indah. Tidak jauh dari pagar sekolah terdapat kolam atau empang SMP 51 Jakarta. Di sini terdapat beberapa ikan dan biasanya digunakan oleh siswa dan siswi SMP 51 Jakarta untuk praktek IPA. Tidak jauh dari kolam atau empang SMP 51 Jakarta, di depannya terdapat pendopo. Pendopo ini biasanya digunakan oleh siswa atau siswi SMP 51 Jakarta untuk melakukan praktek masak atau praktek prakarya. Baik, di sini kita sedang ada di ruang piket. Ruang piket ini biasanya kita melakukan kegiatan yaitu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kegiatan itu biasa dilakukan oleh anak-anak OSIS dan juga guru. Ruang OSIS ini juga bisa digunakan untuk Anda yang ingin melaporkan dan menanyakan sebuah guru apakah ada di sekolah atau tidak. Baik teman-teman, di sini adalah ruang TU. Ruang TU ini biasa digunakan untuk tempat pengambilan data kesulangan dan beberapa alat-alat yang ada di kelas ini. Mari kita masuk ke ruang TU ini. Dan berikut ini adalah ruang TU-nya. Anda bisa lihat sendiri. Banyak sekali komputer dan beberapa peralatan listrik lainnya. Baik, di samping ruang TU terdapat ruang gudang. Ruang gudang ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai di sekolah ini. Maaf, tidak bisa masuk karena pintunya telah dikunci. Di sini terdapat ruangan lab IPA dan biasanya digunakan oleh siswa-siswi SMP 51 Jakarta untuk melakukan praktek. Dan di dalamnya banyak sekali alat-alat untuk melakukan praktek. Ini adalah tangga wanita. Di sampingnya juga terdapat toilet guru wanita. Baik, di samping tangga wanita terdapat ruang UKS. Ruang UKS ini berfungsi untuk menampung dan merawat siswa-siswi SMPN 51 Jakarta yang sedang sakit ataupun tidak enak badan. Mari kita masuk ke ruang UKS-nya. Berikut ini adalah ruang UKS-nya. Biasanya di ruang UKS itu tidak boleh banyak suara. Baik, di samping ruang UKS terdapat ruang informasi. Ruang informasi ini berfungsi untuk guru-guru yang ingin memberi tahu informasi melalui sumber suara. Mari kita masuk ke ruang informasi. Assalamualaikum, Mbak. Berikut adalah sumber suaranya. Dan ada beberapa CCTV di sini. Di samping ruang informasi terdapat ruang kepala sekolah. Di dalam terdapat kepala sekolah, dan jika kalian ingin bertemu dengan bapak kepala sekolah kami, kalian bisa
langsung saja ke ruangannya, yaitu ruang kepala sekolah. Di samping ruang kepala sekolah terdapat ruang wakil kepala sekolah. Di dalam terdapat para staf dan bapak ibu wakil kepala sekolah. Ketika kalian ingin bertemu dengan para staf dan wakil kepala sekolah, kalian bisa ke ruang wakil kepala sekolah. Karakter yang paling bagus, deh pokoknya gitu kan. Itu kan besar itu. Di sebelah ruang wakil kepala sekolah terdapat ruang guru. Jika kalian ingin bertemu dengan guru kalian, mereka bisa terdapat di ruang guru. Di sebelah dari ruang guru ini terdapat dua ruang, yaitu ruang penilaian kurtilas dan ruang perpustakaan. Kedua tempat ini terdapat beberapa buku, dan di ruang penilaian kurtilas terdapat beberapa peralatan milik para guru. Dan jika kalian ingin membaca buku atau meminjam buku, kalian bisa ke ruang perpustakaan. Di sebelah ruang perpustakaan kita terdapat ruangan kantin. Ruangan kantin ini digunakan ketika kalian lapar atau kalian ingin jajan, kalian bisa langsung saja ke sini, ke kantin sementara SMP 51 Jakarta. Di sini adalah lapangan atau halaman SMP 51 Jakarta, dan di sini terdapat 2 ring basket dan 2 gawang sepak bola dan 1 tiang bendera. Dan di sebelah sana pula terdapat banner atau poster dari yang dibuat oleh siswa dan siswi SMP 51 Jakarta. Dan di keliling lapangan atau halaman ini terdapat beberapa solokan yang di dalamnya terdapat ikan. Baik, setelah dari kantin, kita akan menemukan Masjid SMP 51 Jakarta di sini. Ya, walaupun masjidnya belum terlalu jadi, tapi sudah bisa dipakai untuk beribadah, salat, dan dilaksanakan juga untuk salat Jumat di sini. Di sini terdapat kantin, ya walaupun belum jadi, tapi nanti mudah-mudahan jadi pada saat kalian masuk. Sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 terdapat lab komputer dan kelas 9. Dan juga terdapat ruang aula dan juga BK. Ini adalah ruang aula. Di samping ruang aula terdapat kelas 93. Ruang aula berfungsi untuk orang tua murid dan para guru untuk mengadakan rapat. Di sebelah kelas 94 terdapat toilet siswi di lantai 2. Di sini adalah ruang BK. Ruang BK berada di samping toilet siswa. Ruang BK biasanya digunakan untuk berkonsultasi kepada guru BK. Sekarang kita berada di lantai 3. Di sini terdapat ruang kelas 81 sampai 87 dan terdapat juga 2 kelas 9. Dan di samping kelas 81 terdapat toilet siswi. Di samping kelas 96 terdapat ruang translate. Ruang translate ini berfungsi untuk berkumpulnya para guru yang mengajar di lantai 4 dan lantai 3. Di samping ruang translate terdapat toilet siswa. Sekarang kami berada di lantai 4. Di lantai 4 terdapat 8 kelas dari 1 sampai 78. Ini adalah toilet siswi di lantai 4. Di sini juga ada ruang keterampilan. Ruang keterampilan biasanya digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan praktek seni budaya dan tempat untuk menaruh benda-benda hasil tugas praktek seni budaya. Ini terdapat ruang OSIS. Ruang OSIS biasanya digunakan untuk berkumpulnya anak OSIS dan rapat. Jika kalian ingin membuka program kerja, kalian bisa mengumpulkannya di ruang OSIS di samping kelas 77. Di samping ruang OSIS terdapat toilet siswa laki-laki.